Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Kopi Anan dan terima kasih teman-teman udah mau mampir ke video gua. Dan di sini gua mau menjelaskan tentang blog lagi, dimana masih banyak sebenarnya penjelasannya ya. Tapi sebelum ke sana teman-teman, gua barusan aja ngeliat-liat nih di pub.dev. Kalau kalian lihat, namanya Autoroute sekarang udah update ke 0.6, tadinya 0.5 teman-teman. Dan cara penginstalannya juga beda. Ini kenapa gua pasang di dalam aplikasi kita, karena kita mau pindah-pindah halaman. Gua kasih update dulu yang udah gua bikin ya teman-teman ya. Update yang udah gua bikin itu adalah gua tambahin location. Jadi ada location page. Di dalamnya adalah literally adalah codingan yang tadinya ada di bawah sini teman-teman. Gua copy paste mulai dari blog providernya. Jadi di halaman home itu cuma ada satu button doang. Intinya gitu. Itu gua pisah, oke? Masih itu doang yang gua pisah. Terus gua tambah di PubSpec YAML yaitu Autoroute-nya teman-teman. Jadi gua tambahin yang namanya Autoroute sama Autoroute Generator karena gua install yang ini. Gua tambahkan ini karena gua mau pindah-pindah halaman itu dengan cepat dan dengan gampang. Gitu ya. Jadi alasannya cuma karena itu. Cara instalasinya, gua di sini udah bikin satu kelas router namanya di dalam presentation folder. Nah kayak gini kira-kira tampilannya. Di bawah ada kelas router pakai $, dan di atasnya di dalam annotation-nya gue daftarin nama-nama kelas atau nama-nama halaman yang bisa dibuka. Dan di sini kalau kalian lihat homepage itu adalah ya homepage gitu teman-teman ya. Halaman homepage-nya dan location halaman location-nya ini menjadi inisial karena ini yang pertama kali dibuka. Setelah itu, gue update di dalam app widget, teman-teman. Jadi gue tambahin builder, ini sesuai dengan dokumentasi. Pakainya kayak gini, teman-teman ya. Di bagian builder, gue daftarin routernya namanya router yang udah kita bikin. Dan anyway, tadi gue udah bikin generate juga. Jadi akan ada, ya kalian tahu lah ya, Flutter build runner gitu ya. Jadi kalian jalankan, nanti dia bakal nge-generate seperti ini, ya kan? Maka di routernya nanti akan ada, maksud gua di main di app widgetnya akan kayak gini teman-teman. Oke, dan di sini gua pakai tema dark karena lebih keren kelihatannya. Oke, dan udah gitu doang teman-teman. Dan childnya di sini gua nggak tahu nih childnya dia ngambil dari kemana ya. Extend nav, ya udahlah ya, mungkin dia punya sendiri. Ya extend nav itu dia kayaknya punya sendiri widgetnya. Oke, gitu doang teman-teman. So, kita akan hot reload di sini. Dan kalau gua ke tambah aku, maka dia ke halaman yang setelahnya yaitu location. Nah, di location sendiri teman-teman, di location page yang ini, gua mau nambahin setelah scaffold, gua akan tambahin di sini namanya apa namanya itu? Save area. Kayak gitu supaya dia agak turun sedikit, ya kan? Terus udah sih, itu aja teman-teman. Nah, tidak ada yang ditampilkan. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan di video blog gua katanya, "Bang, gimana kalau gua manggil blognya itu di dalam init state? Bisa nggak?" Nah, tujuan video ini adalah untuk menjelaskan tentang itu juga salah satunya sama blog listener teman-teman, dan blog consumer dan blog provider. Gua akan jelaskan dari halaman mungkin blog provider dulu kali ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian lihat blog provider ini artinya kita udah mendaftarkan blog kita ke dalam kelas ini dan anak-anaknya. Ingat, dan anak-anaknya. Ya kan? Jadi, apapun yang ada di dalam builder, ini kan blog provider dan di sini ada buildernya. Nah, yang di dalam sini bisa mengakses ke sini. Kalau kalian tidak ada blog provider, maka akan error. Oke? Nah, kalian bisa sebenarnya ngelihat ke dalam sini teman-teman, ke Flutter di sininya. Ya kan? Kalau kalian lihat di halaman location page di sini nih kalian akan lihat di sini ada build, bukan ini. Gua menunjukin ini, blog provider. Ya kan? Jadi kalian bisa perhatiin nih, oh di sini ada blog provider. Kalau ada blog provider di sini artinya anak-anaknya ini bisa akses ke sini tanpa kalian bikin blog provider lagi. Tapi itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Nanti kita akan nemu hal-hal yang beda-beda lah, yang unik-unik. Nah,
Buat yang nanya, bang kalau di init state kayak gimana? Saran gua, jangan di init state teman-teman. Jadi ketika kita baru masuk ke halaman nih, tekan aku, maksud kalian mau nge-get datanya di sini kan? Gitu kan? Gua ngerti. Nah, jadi blok itu udah punya fitur yang bagus lagi teman sebenarnya ya. Nah, ini kan kalian di blok provider ini kan create. Nah, selain create, kalian juga punya lazy nih. Ada lazy lagi dan kalian bisa cek lah ya buat apa. Nah, di sini kalian bisa tambahin sebenarnya. Kalian tinggal dot 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena kita kayak mau nge-inject langsung ke dalamnya dan kalian langsung add aja di sini. Ya kan? Yang kalian add adalah location, event, langsung kalian ambil gitu datanya, get location province. Kayak gitu aja langsung. Tinggal kalian koma di sini, ya. Sekarang kalian tinggal save aja. Sekarang gua akan back lagi nih halaman ini, gua akan back. Kabum, tekan aku, maka dia akan loading. Dan setelah loading harusnya muncul di sini, tapi kayaknya ini error. Kabum, tidak juga. Kenapa nggak error ya? Maksudnya kok nggak jalan gitu ya? Kita akan cek ya. Province ini udah benar, dan yep. Oh udah, ternyata memang internetnya teman-teman ya. Nah sekarang udah ada nih datanya. Ya, udah ada data provinsi di sini. Oke, mantap kan? Nah, sekarang itu kan kalau kalian lihat di dalam location page-nya. Nah, ini kan kita di dalam builder. Ini agak bingung ya kalian lihatnya ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kan di dalam builder. Ya. Yang namanya builder, data yang masuk, teman-teman. Data yang masuk itu memang udah harus ditampilkan. Tapi mungkin kalian ada yang nanya, bang gimana kalau gue mau bikin toast? Atau yang ada di sini teman-teman toast. Atau gue akan bikin, gue tambahin di sini namanya, bukan toast, Flutter Flash Bar. Nah kita akan ambil. Nah ada flash bar di sini teman-teman. Nah flash bar ini ya kayak snack bar, jadi muncul dari bawah gitu, tapi bukan toast gitu ya. Nah kita akan coba ya, bang gimana kalau misalnya datanya gagal atau berhasil, gue mau munculnya dari bawah gitu. Nah itulah gunanya di sini kita membutuhkan yang namanya block listener teman-teman. Block listener ini tugasnya cuman mendengarkan saja sesuai dengan namanya. Dia tidak bertanggung jawab untuk ngebikin tampilan seperti apa, dia nggak mau tahu gitu ya. Nah di sini kalau kalian lihat, ya kan, ada namanya block builder dan kalian bisa bungkus ini menjadi block listener kayak gini. Ya kan, isinya sama dengan block builder yang ada di bawahnya. Jadi kalian isi di sini location, udah deh. Tinggal kalian hapus nih. Seninya gini, teman-teman. Caranya gini nih biar kalian nggak ribet. Dari block builder yang ini, kalian hapus sampai ke kontainer. Kalian hapus, udah tidak error. Udah, gitu doang. Nah, di sini di listener ini kalian baru bisa ngeprint, kalian bisa nampilin whatever apapun. Let's say kalian mau ngambil datanya. Kenapa kita bisa akses ke listener? Karena ketika dia ngebuka halaman ini, teman-teman, dia langsung manggil get location province tanpa init state. Nah, sekarang kita mau nangkap datanya. Tinggal kalian panggil aja seperti yang di bawah, state. Kalian bisa map gini jadi muncul semua, tapi gue lebih seneng maybe map, ya kan, sama koma, kalian buka province data option, kalian bikin kayak gini aja gitu. Nah terus kalian di sini tinggal buka aja kalian bisa lihat on loading atau kalian langsung mengambil data provinsinya. Kalian dot lagi, kalian fold. Ini kalau datanya kosong dan ini kalau datanya ada. Tinggal kita dot lagi, kalian fold lagi, ini datanya kalau ada datanya tapi benar atau salah gitu. Tinggal bisa kalian mainin di sini. Kira-kira begini. Nah, jadi kita cuman mau nangkap data dari provinsi. Sisanya kita nggak mau nangkap apa-apa. Jadi kita bisa bikin kayak gini teman-teman. Nah, harusnya ini tidak ada. Nah gini, or else-nya kita nggak mau tahu kecuali kalian mau ngambil data sisanya gitu ya.
Terus di sini ada province data option, jadi data-data provinsi. Kalau datanya 0, kalian bisa tampilin flashbar di sini. Nah, gua tampilin flashbar. Gua ambil aja helper. Flashbar helper. Nah, gua akan create. Kalau datanya kosong atau 0, gua nggak mau ngapa-ngapain sih sebenarnya teman-teman. Ya udahlah ya. Gua nggak mau ngapa-ngapain juga kayak gitu. Kalau misalnya datanya ada dan error, nah di sini baru kalian bisa mainin teman-teman. Jadi kalian bisa rubah aja ke block body, ya kan? Di sini kalian bisa nambahin kayak gini, string error message. Terus kalian bisa l.map kayak kemarin. Terus kalian Ctrl D supaya kalian bisa ngambil semua datanya kayak gini ya. Oke. Terus kalian kasih error message sama dengan ya udah gitu dulu aja, atau e-nya dihapus. Nah udah ya. Kalau misalnya datanya not found, gue bisa ambil teman-teman dari sini e.msg. Jadi gue ngambil data dari induknya. Kalau bad request, gue juga bisa ngambil datanya dari bad request gitu kan. Dan kalau misalnya error, karena berhubung kita nggak nampilin apa-apa, ingat nggak kemarin kita nggak ada ngapa-ngapain. Jadi gue kasih string aja server error. Tinggal gue format kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia error, gue akan tampilin seperti ini. Memang agak ribet teman-teman, tapi nggak ribet kok sebenarnya. Nah, returnnya kalian hapus aja. Kalian rubah menjadi flashbar helper dot create error. Nah, message-nya adalah kalian ambil aja dari sini. Kan kalian udah ambil satu-satu message-nya. Kayak gitu. Terus kalian di sini kalian bisa panggil show. Kabum. Udah. Nah, kalau datanya benar, kalau benar datanya, ya udah gitu kan. Kita tidak usah ngapa-ngapain. Karena kalau datanya benar udah di-handle sama buildernya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, sekarang gua save. Gua akan back dan gua akan bikin datanya error. Jadi API key-nya gua ilangin. Save. Dan gue tekan aku, dia loading, dan kalau error, harusnya muncul teman-teman dari bawah. Kok nggak error sih? Ntar gue hot reload dulu ya teman-teman ya. Dan setahu gue, kita memang harus di ini deh. Yep, flashbarnya error. So, kita harus stop dulu teman-teman. Jadi kalau kalian baru nambah flashbar ya seperti itu. Kalian harus stop dan run lagi. Kita akan tunggu aja. Oke teman-teman, dan di sini kita udah beres. Sekarang gue akan masuk tekan aku dan dia loading. Kalau error maka jeng. Ini gue nggak tahu memang servernya atau memang internet guanya teman-teman. Oke, masih loading juga. Nah error dan muncul tuh invalid key bla 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 bla. Itu gunanya block listener teman-teman. Jadi kita udah tahu nih pemakaian block listener seperti ini, ya kan? Sebenarnya ada cara lain teman-teman, tapi gue nggak mau pakai cara itu dulu gitu ya, karena kita masih banyak yang harus dieksplor di sini. Nah, kalau kalian perhatiin teman-teman, setelah listener itu ada block builder. Sebenarnya ada yang lebih singkat lagi teman-teman. Kalau kalian mau langsung pakai dua, ini gue enter dulu. Oke. Kalian bisa langsung pakai block consumer. Kabum. Kalian ganti jadi location. Udah deh, ya kan? Buildernya udah ada, kalian tinggal ambil buildernya. Jadi kalian gak usah dua-dua kali kayak gitu, itu terlalu makan tempat banget. Kalian bisa ambil buildernya. Nah yang ini, wait, buildernya langsung return ya. Berarti gue ambil builder return. Nah dari sini ke container gue ambil, kabum, gue Ctrl X aja, gue masukin ke dalam sini, kabum, dan satu lagi listenernya gue ambil. Listenernya yang ini gue ambil dari state.
kan tinggal pasang Ctrl X, gue masukin ke dalam sini. Oke, gitu doang. Sisanya ya udah gue hapus aja. Kabum. Tidak ada yang error kan? Udah aman teman-teman. Nah, sedikit info lagi teman-teman, kalau kalian perhatiin ya, di dalam block listener ini kan dia mintanya function, build context sama location state dan masukin listener kan. Ya enggak? Sebenarnya kalian bisa copy ini ya. Kalian masukin ke dalam sini teman-teman. Kabum. Kalian ganti namanya di sini misalnya aja location block listener. Terus kalian kasih di sini konteks. Location state-nya kalian kasih di sini state. Dan kalian buka kurung tutup kurung kayak gini. Ya kan? Kalian copy paste ini. Atau kalian Ctrl X, kabum, masukin ke dalam sini, kabum, dan udah. Jadi ini kalian ya, ini listener, kalian cukup panggil ininya doang. Location block listener, masukin ke dalam sini. Nggak usah pakai parameter lagi. Kenapa? Karena parameter yang di sini sama dengan parameter yang di sini. Jadi dia udah langsung tahu. Itu kerennya Dart. Jadi lebih singkat lagi gitu teman-teman ya. Jadi listener kalian ada dipisah gitu. Nah sekarang gue akan save semuanya atau gue hot reload. Apakah berjalan dengan lancar? Let's see. Tekan aku, dia loading. Dan kalau dia muncul dari bawah harusnya udah berhasil. Kabum. See? Sangat mudah kan? Jadi listener kita ramping gitu teman-teman. Nah yang jadi PR itu adalah di bagian sini teman-teman. Nah biasanya yang orang-orang lakukan adalah dia pisah per komponen yang ini. Nah, misal nih ya. Misal, kalau kalian lihat di sini, ini ada loading kan. Loading. Ini kalian bisa kayak gini. Extract method. Extract method, kalian kasih nama kelasnya misalnya location loading widget. Enter. Jadi kayak gini. Oke, ada satu tips lagi teman-teman supaya ini tidak terlalu panjang. Kalau kalian perhatiin ya, ini kan terlalu ribet banget nih. Error get province widget, gua memakai 3 kali di sini. Gua panggil 3 kali. Padahal kita bisa bikin menjadi 1 kali doang, gitu ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman kalian bisa manfaatin block listener teman-teman yang ada di sini. Nah, tapi di sini string message-nya atau string error-nya kita jadiin global, oke? Jadi kita Ctrl X aja, kita masukin ke atas dan kita bikin di sini init state. Kita kasih error message-nya pertama-tama itu kosong kayak gini aja. Oke? Masih make sense ya buat kalian ya. Nah, ini teman-teman kita bisa masukin kayak gini. Ini kan kayak gini nih teman-teman. Jadi ketika si block listener ini akan ngisi kan. Si block listener ketika datanya dapat, mau errornya itu apa, dia akan masukin ke dalam global variable. Nah sekarang global variable kita udah punya. Sehingga di dalam sini, teman-teman, di dalam sini, kita nggak usah di map lagi teman-teman. Ya kan? Yang penting kita tahu dia error atau tidak. Oh error. Kalau error ya udah gitu. Tinggal kita ambil aja. Ini 1, sisanya kita hapus. Kayak gini, ya kan? Kita ambil datanya dari yang atas, teman-teman. Nah, yang ini error message underscore error message kayak gini doang. Nah, kita coba dulu ya, apakah benar teori gua atau tidak. Kita save, gua akan tekan aku, dan kalau dia errornya ada, berarti kita berhasil. Kalau tidak ya gua gagal. Lihat. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya set state teman-teman. Kalau kalian ingat, biasanya kan harus butuh set state. Nah, sekarang enggak. Karena apa? Karena udah di-handle sama blok di sini teman-teman. Blok si listener ini udah set state gitu. Jadi kalian nggak perlu masukin set state lagi. Jadi semuanya bisa di-handle di dalam sini teman-teman. Bahkan kalian juga bisa handle ininya, R-nya ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat kita kan ngambil data di sini nih. Kita bisa ambil di sini aja. Caranya kayak gini, teman-teman. Kita copy aja atau nggak usah copy deh. Kita bikin dia datanya apa sih? Nah, ini. Kita ambil aja data province response ya. Kayak ini. Province response kita taruh di sini.
underscore province response. Dan ini kita import kabum sama kayak ini teman-teman. Cuman bedanya ini kita kasih 0 dulu aja. Oke, 0 ya. Province response di sini teman-teman kita masukin ke sini. Jadi kalau misalnya write ya kan, kita nggak mau tahu pokoknya isi data gua, intinya kayak gitu. Province response sama dengan R. Kayak gitu doang. Bla 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 bla. Udah gitu doang teman-teman. Tinggal di sininya berarti kita nggak usah panjang-panjang kayak gini teman-teman. Ya kan? Pokoknya kalau R ini kita bisa pisah. Ini kita bisa pisah, bisa ekstrak method success get province widget. Kabum, masukin R-nya. Ya sebenarnya nggak harus R teman-teman, kita bisa masukin province response. Tapi karena datanya dari sini, ya nggak apa-apa lah. Jadi data yang di atas itu cadangan aja kalau kalian mau pakai di mana-mana kayak gitu. Nah kita anggap kayak gini ya, dan gue akan hot reload di sini. Jadi sama caranya pakai si ini supaya di sini tidak terlalu padat gitu doang sih. Poin gue itu di situ doang. Nah sekarang kita tinggal tekan aku. Maka kalau dia berhasil teman-teman, oh iya kan ini pasti error ya. Oke, kita ganti dulu di location repository-nya menjadi bener, nice. Kita hot reload lagi. Oke, kita balik ke dalam location page dan tekan aku. Kalau berhasil, kabum. Tuh, lihat kita pakai variabel global teman-teman di sini. Jadi lebih apa ya? Lebih kosong gitu di bagian ininya. Satu lagi nih teman-teman, kalau kalian lihat datanya non di sini kalian bisa ekstrak aja lah, ekstrak widget non data get province widget biar seragam aja gitu maksud gua. Tuh tinggal kalian save aja. Ini kalian tambahin koma di sini, kabum biar rapi. Udah sih teman-teman, udah sih. Dan itu aja teman-teman buat episode kali ini gitu ya. Di kedepannya gue akan masukin ini ke dalam drop down. Nah keren gak tuh? Jadi nanti kita ada drop down. Jadi semua data ini akan gue masukin ke dalam drop down. Keren gak? Jadi nggak bentuk list kayak gini. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share teman-teman biar banyak AdSense gue pastinya. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.